Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita boleh berkumpul bersama-sama dan akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-132. Ya, pasalnya yang ke-132 halaman 363 ya. Judulnya kumpulan-kumpulan sosial ya. Kumpulan-kumpulan sosial yang diadakan sangat berguna dan memberikan pelajaran apabila semua orang yang berkumpul bersama-sama itu mempunyai cinta Tuhan bernyala-nyala dalam hatinya. Apabila mereka itu bertemu untuk bertukar pikiran tentang perkataan Tuhan, atau untuk memperbincangkan jalan-jalan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan dan mendatangkan kebajikan kepada sesama manusia. Apabila Roh Suci dianggap sebagai tamu yang diterima dengan segala kesenangan hati pada kumpulan ini, yaitu apabila tidak sesuatu dikatakan atau diperbuat yang mengusir roh itu dengan sakit hati. Lalu Tuhan pun dimuliakan dan semua orang yang berkumpul bersama-sama disegarkan dan dikuatkan. Akan tetapi ada kumpulan sosial yang lain sifatnya. Tempat kesombongan diperlihatkan sekedar bergembira saja dan omong kosong yang sia-sia sering kelihatan. Dalam keinginan mereka untuk menurut hawa nafsunya, orang yang mengunjungi pertemuan itu sedang berada dalam bahaya melupakan Tuhan. Dan segala perkara yang timbul membuat malaikat-malaikat yang mengawasi itu menangis. Pesta kesukaan itu menjadi surga dunia bagi mereka buat sementara waktu. Semua menyerahkan diri kepada kesukaan yang hiruk pikuk dan kegembiraan yang luar biasa. Mata pun berkilau-kilauan, pipi kemerah-merahan, tetapi perasaan hati tertidur. Ya, jadi ini mengenai kumpulan-kumpulan sosial yang diadakan memang sangat berguna, yaitu dapat memberikan pelajaran apabila semua orang yang berkumpul bersama-sama itu mempunyai cinta kasih kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, jika perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan hanya untuk memuaskan diri, hanya untuk pemameran diri, maka itu semuanya adalah sia-sia. Ya, itu sama kita sedang menyedihkan hati Tuhan kita, dan para malaikat juga mereka merasa sedih melihat kita. Kegembiraan dan ilham yang demikian bukanlah datangnya dari surga, ia berasal dari dunia ini. Dengan sedih malaikat-malaikat surga memandang kepada kealpaan orang-orang itu, justru kepada orang yang Kristus sudah melakukan banyak hal. Apabila penyakit dan kematian datang kepada orang-orang yang sudah hidup di dunia ini dengan maksud hendak menyenangkan diri saja, maka sudah terlalu lambat bagi mereka mendapati bahwa lampunya tidak berminyak dan mereka tidak layak sama sekali menutup hidayat hidupnya. Biasanya percakapan yang diadakan dalam banyak kumpulan maupun pertemuan sosial menunjukkan apa yang ditetapkan hati akan didapatnya. Percakapan yang sia-sia, senda-gura yang tiada faedahnya, diucapkan hanya dengan maksud membuat orang tertawa, tidaklah memberikan gambaran tabiat Kristus yang benar. Orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan yang demikian tidak akan mau melihat catatan perkataannya itu. Kesan yang salah diberikan kepada para pendengar dan mendatangkan kecelaan atas Kristus. Aduh, kalau sekiranya orang-orang muda berhati-hati menjaga segala perkataannya, karena dengan perkataan itu juga mereka akan dibenarkan atau dihukum. Ingatlah bahwa Kristus berada di dekatmu, ya. Kemanapun engkau pergi, dia mencatat segala perbuatanmu dan mendengar segala perkataanmu. Apakah engkau akan merasa malu mendengar suaranya yang berkata kepadamu dan mengetahui bahwa dia mendengar percakapanmu? Jadi kita harus meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan pada saat kita melakukan sesuatu, baik itu dalam pemikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, khususnya bagi para orang muda, karena Tuhan menulis semuanya itu, setiap perkataan kita, ya, dan dia selalu mendengarkan, ya. Orang Kristen yang tekun pun yang turut ambil bagian dalam kesenangan-kesenangan duniawi berarti ia sedang dalam daerah yang berbahaya.
Dia telah meninggalkan daerah yang dipenuhi dengan suasana surga dan terjun ke dalam suasana yang kelam kabut. Karena di dalam berbagai hal, pesta-pesta kesukaan dan pertemuan-pertemuan sosial untuk menggembirakan hati itu adalah satu hinaan terhadap agama Kristus. Barang siapa yang memelihara perhubungannya dengan Tuhan dalam hatinya, dia tidak merasa senang turut ambil bagian dalam pesta-pesta tersebut. Perkataan yang didengarnya tidaklah menyenangkan telinganya, karena bahasa yang dipakai bukanlah bahasa negeri Kanaan. Orang-orang yang bicara demikian itu tidak memberikan bukti bahwa mereka itu sedang menciptakan satu nyanyian yang merdu dalam hatinya kepada Tuhan. Ya, jadi barang siapa yang menjaga hubungan dengan Tuhan dalam hatinya, ya, dia tidak merasa senang turut ambil bagian dalam pesta-pesta yang hanya memuaskan hawa nafsu atau hanya memuaskan diri sendiri. Perkataan yang didengar tidaklah menyenangkan telinga, ya, karena bahasa yang dipakai bukanlah bahasa negeri Kanaan. Ya, jadi pada saat kita berkumpul, bersaudara, bertemu dengan saudara-saudara kita, baiklah kita menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan lemah lembut, ya, membicarakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua orang yang punya sifat dan pengalaman keagamaan yang dangkal dengan senang hati akan turut berkumpul untuk menyenangkan hati dan bersukaria. Dan pengaruh mereka itu menarik perhatian orang lain juga. Kadang-kadang orang-orang muda, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusaha hendak menjadi orang Kristen menurut kitab suci, terbujuk juga turut dalam pesta itu. Tidak suka kalau disangka orang agak janggal, dan dalam hatinya memang ada keinginan hendak menurut teladan orang-orang lain. Mereka itu membiarkan dirinya di bawah pengaruh orang-orang yang barangkali tidak pernah merasa zaman surga atas pikiran ataupun hatinya. Kalau mereka itu disertai doa menyelidik ukuran surga untuk mengetahui apakah yang sudah dikatakan oleh Kristus tentang buah-buah yang akan dikeluarkan pada pohon kayu Kristen, mereka tentu sudah dapat melihat bahwa segala pesta-pesta kesukaan ini sebetulnya adalah pesta-pesta yang disediakan untuk menjauhkan jiwa-jiwa daripada penerimaan akan undangan kepada perjamuan kawin anak domba, ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang halus, ya, yang kita tidak sadari, kita harus berhati-hati, ya, karena itu dapat merusak akan kehidupan kita. Sering terjadi bahwa dengan mengunjungi tempat-tempat untuk menyenangkan hati, orang-orang muda yang sudah dididik dengan teliti dalam jalan Tuhan terhanyut oleh badai pengaruh manusia dan mengadakan perhubungan rapat terhadap orang-orang yang ajaran pendidikannya bersifat duniawi, ya. Mereka menjual diri kepada perhambaan seumur hidup dengan menggabungkan diri dengan orang-orang yang tidak mempunyai perhiasan satu roh seperti yang dimiliki Kristus. Semua orang yang dengan sungguh-sungguh cinta dan berbakti kepada Tuhan akan merasa takut turun kepada ukuran dunia dengan memilih pergaulan orang-orang yang belum menduduki takhta kerajaan Kristus dalam hatinya. Mereka akan berdiri dengan gagah berani bagi Kristus meski tindakannya itu berarti penyangkalan diri dan pengorbanan diri juga. Ya, jadi bila mana kita berada di lingkungan atau di tengah-tengah orang, ya, yang mereka tidak mengerti, ya, yang mereka tidak tahu, ya, pada saat mereka berkumpul melaksanakan segala sesuatunya, yang mereka pikir itu adalah hal yang baik, itu adalah hal yang dapat membuat orang lain senang, ya. Tetapi hal itu sudah berlebihan, ya. Baiklah kita boleh menjauhkan diri, jangan sampai kita juga terjerat, ya. Jangan sampai kita juga masuk ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Nyonya White menuliskan begitu banyak nasihat-nasihat bagi para orang-orang muda kita pada saat ini. Bila mana engkau tidak bertahan atau engkau tidak sanggup untuk memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, baiklah kita mengundurkan diri kita supaya kita juga tidak ikut terjerumus. Baiklah kita berdoa, biarlah Tuhan yang akan bertindak. Kristus sudah hidup dengan bekerja keras dan berkorban bagi kita.
ya, dan tidakkah kita dapat menyangkal diri kita baginya? Bukankah perdamaian yang Dia sudah adakan bagi kita dan kebenaran yang Dia nantikan hendak memberikannya kepada kita patut menjadi buah pikiran yang memenuhi hati kita, ya. Kalau orang muda mau mengambil dari gudang kitab suci segala harta yang terdapat di dalamnya, kalau mereka itu suka berpikir tentang kemampuan, perdamaian, dan kebenaran kekal yang memakotai hidup penyangkalan diri, mereka tidak akan mempunyai keinginan akan kegembiraan hati yang penuh syak ataupun hal-hal yang menyukakan hati. Kristus gembira apabila segala pikiran orang-orang muda dipenuhi soal-soal yang mulia dan meninggikan pokok dari ikhtiar selamat. Dia memasuki hati segala orang yang demikian sebagai satu tamu kesentosaan. Dan cinta Kristus dalam jiwa adalah sebagai suatu mata air yang terpancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, biarlah kita menaruh Kristus dalam hati kita, ya, sehingga kita juga boleh menjadi bagian, ya, untuk memancarkan akan kasih Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ya. Dan dikatakan pancaran itu akan sampai kepada kehidupan yang kekal, ya. Semua orang yang mempunyai cinta ini akan gembira membicarakan segala perkara yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang cinta kepadanya. Tuhan yang kekal itu sudah menarik garis perbedaan di antara orang suci dan orang berdosa. Di antara orang yang bertobat dan yang tidak bertobat. Kelas yang dua ini tidak bisa bercampur satu sama lain dengan tidak kelihatan kepada mata. Seperti warna satu pelangi, melainkan adalah sama nyatanya seperti siang hari dan tengah malam. Umat Tuhan tidak bisa masuk dengan selamat ke dalam satu pergaulan yang rapat dengan orang yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak memakai kebenaran itu dalam hidupnya. Nenek moyang kita, Yakub, pada waktu berbicara tentang beberapa perbuatan anak-anaknya yang dipikirkan olehnya dengan ketakutan besar, berseru, "Nyawaku tak masuk bicaranya dan hatiku tak setuju dengan mufakatnya." Dia merasa bahwa kehormatan dirinya sendiri akan dipertaruhkan kalau kiranya dia bercampur gaul dengan orang-orang jahat dalam segala perbuatan mereka itu, ya. Juga dikatakan dia mengangkat tanda bahaya, ya, menggambarkan kita supaya menjauhkan diri dari pergaulan yang salah. Ya, kalau jadi dicemarkan oleh kejahatan, dan Roh Suci dengan perantaran Rasul Paulus menyerukan amaran yang serupa itu, janganlah kamu terbit dengan perbuatan kegelapan yang tidak berhasil, ya, melainkan terutama kamu menempelkan dia. Ya, jadi ini kita harus, ya, mengundang Yesus di dalam hati kita, dalam setiap pergaulan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, ya. Dan juga di sini dikatakan Tuhan mengangkat tanda bahaya, mengamarkan kita supaya menjauhkan diri dari pergaulan yang salah. Jadi kita perlu membatasi, ya, setiap pergaulan kita, khususnya bagi orang-orang muda, karena gampang kita terpengaruh, ya, bila mana kita tidak mendalami akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tiap-tiap talenta yang berpengaruh haruslah didambakan dengan kudus dan digunakan untuk maksud mengumpulkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadi setiap talenta, setiap apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita, baiklah kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya dan dapat mengundang orang lain atau memberikan berkat bagi orang lain, sehingga mereka bisa melihat bahwa kitalah pengikut Kristus yang benar-benar, ya. Orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, janganlah sekali-kali memikirkan bahwa olahraganya, pertemuan-pertemuan pesta yang diadakan pada waktu sore, serta permainan-permainan musik sebagaimana biasanya dijalankan berkenan kepada Kristus. Sinar terang sudah diberikan kepada saya, ya. Jadi sinar terang diberikan kepada Nyonya Ellen G. White, ya. Berulang-ulang kali bahwa segala pertemuan-pertemuan kita haruslah ditandai oleh yang mempunyai pengaruh agama yang nyata sekali. Kalau orang-orang muda kita mau berkumpul hendak membaca dan mengerti kitab suci, serta bertanya kebajikan apa patut hamba perbuat supaya hamba mendapat hidup yang kekal,
dan kemudian menempatkan dirinya sebagai satu badan pada pihak kebenaran. Maka Tuhan Yesus akan membiarkan berkat-Nya datang ke dalam hati mereka itu. Ya. Jadi sinar terang sudah berada di dalam diri kita masing-masing bila mana kita memang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Dan juga di sini dikatakan kalau orang-orang muda kita mau berkumpul dan hendak membaca dan mengerti akan kitab suci serta bertanya kebajikan apa yang patut hamba perbuat bagimu Tuhan. Ya, kita tanya kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, ya, sehingga Tuhan dapat menunjukkan itu kepada kehidupan kita masing-masing. Aduh, kalau saja kiranya tiap-tiap anggota gereja, tiap-tiap pekerja dalam badan-badan pendirian kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah satu sekolah, tempat diadakannya persediaan buat ujian oleh Tuhan sekalian alam, berhubungan dengan kesucian, kebersihan pikiran, dan hal yang tidak menyayangkan diri dalam tindakan. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan, tiap-tiap pikiran, semuanya tertulis dalam buku-buku peringatan surga. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa semuanya itu tertulis rapi di buku surga, ya. Dan Tuhan akan membuka itu pada saat kedatangannya yang kedua kali, dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Adalah oleh kuasa dan tersebarnya kebenaran yang harus menyucikan kita dan ditinggikan kepada ketinggian derajat yang benar, sebagaimana diterangkan dalam firman itu. Jalan Tuhan dapat dipelajari hanyalah melalui penurutan yang seteliti-litinya kepada perkataannya. Pelajarilah perkataan itu. Ya, jadi hanya dengan penurutan. Jalan Tuhan dapat dipelajari hanyalah dengan penurutan. Ya, bila mana kita menurut, ya, bila mana kita pengikut-pengikut Kristus, ya, di zaman akhir ini, baiklah kita boleh menurut setiap perkataan yang Tuhan sudah tuliskan bagi kita. Ya, jangan kita menunda-nunda itu. Baiklah kita ambil keputusan, doakan itu, dan biarlah Tuhan yang akan menuntun kita. Khususnya bagi orang-orang muda, bila mana Anda mendengarkan bacaan atau penjelasan mengenai amanat kepada orang muda ini, ambil komitmen kita masing-masing, ya, untuk memandang terus kepada Tuhan dan terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya, hari demi hari, ya, kita tanyakan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjawab itu satu persatu, dan semuanya itu akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, walaupun, ya, akan ada hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan dalam kehidupan kita, tapi itu terjadi untuk memurnikan iman kita, ya. Karena pada saat tuh Yesus, ya, Tuhan berada di dunia ini, Dia mengalami semuanya itu. Dia tahu, ya, dan Dia akan membantu kita karena segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia berikan itu untuk menguatkan kita, ya, untuk memurnikan kita, ya. Dan Dia sudah mengalami semuanya itu dan Dia sanggup melewatinya, dan kita pun pasti sanggup, oleh karena kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kita terus bergantung kepada Tuhan, ya. Kita luangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa, meminta akan petunjuk daripadanya, ya. Biarlah renungan ini, ya, bacaan amanat kepada orang muda ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita doakan itu, serahkan kepada Tuhan, ya, dan terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.